بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha'ir rahmah wa mimil mulki wa dalid dawam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Wa qala aidan arba'atun min sa'adatil mar'i ang takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abroron wa khulata'uhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladih au kama jaa bil hadis. Jamaah ngaji plo rahimakumullah, hafizakumullah, a'azzakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan langkahnya antum semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas semua kesalahan dan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada Sohibul Bait Bapak Haji Ridho beserta keluarga, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau sekeluarga senantiasa dipanjangkan umurnya dalam taat, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal-amal yang baik, dan Allah wujudkan semua cita-citanya dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini temanya adalah mengusung rumah tangga. Dan rumah tangga itu diawali dari pernikahan. Tidak wujud rumah tangga kalau tidak diawali dengan pernikahan. Pernikahan itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan salah satu fitrahnya para nabi. Inna min sunanil anbiya an-nikah. Termasuk sunnahnya para nabi, fitrahnya para nabi adalah menikah. Tercatat dalam riwayat tidak ada nabi yang tidak menikah. Semua nabi menikah kecuali Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Isa alaihi salatu wassalam beliau tidak menikah? Karena memang Allah Subhanahu wa taala angkat beliau ke derajat yang sangat tinggi, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat ceritanya tuh dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi Isa sampai hari ini belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah tangga yang baik itu diawali dari pernikahan yang baik. Imam Ghazali mengatakan an-nikahu aslun azimun fis syariah. Pernikahan itu adalah pondasi yang kuat dalam syariat agama. Pondasi yang kuat dalam urusan agama. Wa bihi yakmaluddin, dengan menikah maka agama semakin sempurna. Ya, pertama menikah itu kata Imam Ghazali apa? Aslun an-nikahu aslun fis syariah, aslun azimun fis syariah. Jadi menikah itu adalah pondasi yang betul untuk menguatkan agama kita tuh lewat menikah. Kemudian beliau mengatakan wabihi yakmaluddin, dengan menikah maka agama kita akan semakin sempurna. Watatimmu makarimul akhlak, dan dengan menikah akhlak kita juga akan semakin sempurna. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat, sehingga nanti akan wujud keluarga yang baik, akan wujud rumah tangga yang baik, akan wujud ayah yang baik, akan wujud ibu yang baik, akan wujud anak yang baik. Diawalinya lewat pernikahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda dari kehebatannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasang. Jadi berpasang-pasang. Ya, ada siang, ada malam, ada sedih, ada senang, ada bahagia, ada suka, ada duka. Ada laki-laki, ada perempuan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah, laki-laki dengan perempuan itu mereka akan disatukan supaya mereka akan tumbuh dalam hati mereka tenang. Litaskunu ilaiha. Jadi di antara poinnya menikah tuh litaskunu ilaiha, supaya tenang. Makanya ada pertanyaan, kenapa ya? Kok semakin lama menikah semakin gak tenang hati? Kok semakin lama menikah semakin gak tenang kehidupan? Semakin malah hancur kehidupan antara suami dengan istri, semakin hancur kehidupan antara ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya. Kenapa? Karena tidak wujud agama. Padahal Allah mengatakan nikah itu litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang. Maka tenang di sini Allah mengatakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau sudah menikah maka akan Allah wujudkan mawaddah. Tadi saya baca di atas itu dalam kitab Mukasyafal Qulubnya Imam Ghazali itu ulama mengatakan yang dimaksud dalam ayat litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah, mawaddahnya itu adalah rasa cinta, rasa senang terhadap yang kita sukai, terhadap istri kita. Nah, rasa senang dan rasa cinta itu dipupuk lewat pernikahan. Jadi kata Nabi, tidak, kalau ada yang mengatakan kepada kamu cinta sayang suka sebelum menikah, maka pastikan dia adalah orang yang dusta. Karena tidak ada cinta yang tidak diawali dengan menikah, tapi malah tumbuhnya cinta setelah menikah. Lam aralil mutahabbina ba'dan nikah, kata Sayyidatuna Aisyah. Tidak pernah aku melihat orang yang tumbuh cintanya sangat sempurna setelah pernikahan. Jadi kalau sebelum menikah orang bilang cinta, aku akan merelakan apapun untuk kamu, itu namanya bohong, dusta. Kalau kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin melihat penipu yang betul-betul dikatakan penipu atau pembohong, lihatlah mereka yang mengatakan cinta sebelum pernikahan. Nah, berarti kita ini orang dusta semua kalau kayak gitu. Ya kan, WhatsAppan, chattingan, aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu, tapi sebelum pernikahan. Berarti kita sudah diawali dengan kesalahan, betul nggak Haji Ridho? Nah, sudah diawali dengan kesalahan. Maka kita taubati kalau gitu, ya. Mawaddah itu rasa nyaman. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, sementara rahmah itu adalah rasa iba, rasa ingin memiliki, rasa cinta yang betul. Jadi rasa iba itu wujud ketika kita sudah ada kesenangan kepadanya. Ya, kalau sudah wujud mawaddah dengan rahmah, maka baru Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan keluarga yang sakinah. Apa yang dimaksud dengan sakinah? Sakinah itu kata para ulama, orang yang ketika mendapati kesusahan dalam rumah tangga, dia bisa selesaikan lewat jalur agama. Tuh sakinah tuh. Ingat-ingat nih, ini kata ulama saya nih, bukan kata saya. Jadi sakinah itu bukan ketenangan di dalam rumah, bukan. Tetapi sakinah itu adalah kata para ulama, ketika kamu di dalam rumah tangga kamu yang sudah sekian puluh tahun kok punya masalah, kamu bisa selesaikan tanpa ada rasa marah, tanpa ada rasa kesal, diselesaikannya lewat jalur agama, itulah yang disebut dengan sakinah. Ini saya ulang nih. Nasihatnya Gus Yusuf waktu bayan Masturah di tempatnya Pak Haji Ridho. Itu nasihat beliau tuh singkat tapi sampai sekarang tuh masih ingat saya.
Beliau katakan, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Kata beliau, ayat ini menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan orang beriman yang beramal. Orang yang beriman dan beramal di dalam rumah tangganya, saya ja'alul lahumur rahmanu wudda, maka Allah akan tanamkan rasa lembut di dalam hati antara suami dan istri. Artinya bagaimana? Artinya rumah tangga yang baik itu ketika suami menghargai istri, istri menghormati suami dengan menjaga hak-haknya, baru itu disebut dengan wudda. Disebut dengan ketenangan yang wujud. Itu yang kita ingin cita-citakan, teman-teman. Itu yang kita pengen, itu yang kita pengen, itu yang kita mau. Di dalam rumah tangga tuh kita buat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tuh wujud dalam rumah tangga kita. Makanya Nabi mengatakan arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 kunci bahagia hidup, kunci bahagia rumah tangga. Yang pertama, angtakuna zaujatuhu salihatan. Lagi-lagi istrinya salihah. Istri yang solehah itu 2 kata Nabi, afifah fi farjiha, gilmah ala zaujiha. Karakter istri solehah itu cuma 2 kata Nabi. Afifatun fi farjiha, bisa menjaga kehormatannya. Kehormatannya itu banyak. Kehormatan suaminya, kehormatan dirinya, kehormatan anak-anaknya, dan kehormatan keluarganya. Nah, ibu-ibu yang di belakang sudah sampai level afifah belum? Kalau hari ini kita ribut dengan suami, kita masih tulis di status, berarti kita belum afifah ala zaujiha. Kalau hari ini anak nggak nurut dengan apa yang kita perintahkan, kita marah kepadanya, sampai akhirnya kita menceritakan kenakalannya anak kepada orang lain, berarti kita belum afifah terhadap anak-anak kita. Kalau hari ini kita mengumbar aurat kita keluar rumah, berarti kita belum afifah terhadap orang-orang yang bertanggung jawab kepada kita. Siapakah orang-orang yang bertanggung jawab kepada kita? Orang tua. Siapa lagi? Suami. Siapa lagi? Kakak laki-laki, abang. Kemudian adik laki-laki, siapa lagi? Paman. Kalau hari ini kita keluar rumah, kok kita tidak menutup aurat kita, berarti kita belum termasuk wanita yang dikatakan afifah menurut baginda Nabi. Wah, afifah itu berat sekali. Iya, tapi balasannya surga. Siapakah wanita yang masuk ke dalam surga berjumpa dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha? Mereka yang afifah. Siapakah wanita yang bisa melewati sirat seperti cepatnya kedipan mata? Di belakangnya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, mereka yang afifah. Mereka yang bisa menjaga kehormatannya. Terus yang kedua, siapa yang dimaksud dengan wanita solehah? Gilmatun ala zaujiha. Yang bisa menunaikan haknya sebagai istri. Yang bisa menjaga kehormatan suaminya. Kalau kata Imam Ghazali, gilma ala zaujihadu, lemah lembut tutur katanya di hadapan suami. Dia bersolek untuk suami. Dia dandan untuk suami. Secapek apapun dirinya, kalau suaminya meminta sesuatu kepadanya, kalau dia tidak ada uzur syar'i, maka dia rela untuk datang kepada suaminya. Serius nih ngaji nih, ya. Serius lagi ngaji. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah keluarga yang bahagia, wujud adanya kita senantiasa amal, wujudnya Allah, wujudnya Nabi, wujudnya ilmu dalam rumah tangga. Maka kunci bahagia rumah tangga yang pertama tadi adalah istri yang sholihah. Lagi-lagi solehah itu wujud ketika suaminya solih. Dalam riwayat dikatakan, di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang sabar terhadap tingkah suami yang tidak baik, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti Allah berikan pahala kepada Asiyah imra'atu Fir'aun.
Serius ini, saya serius. Nah, kata Imam Ghazali dalam kitab Haqquz Zauj ala Zaujah, barang siapa, Rasulullah bersabda, barang siapa seorang istri yang sabar terhadap suaminya yang tidak taat kepada Allah, terhadap suaminya yang jahat, maka Allah akan memberikan pahala kepada istri tersebut seperti Allah memberikan pahala kepada istrinya Fir'aun. Siapa namanya istrinya Fir'aun? Asiyah. Asiyah tuh nanti akan menjadi istrinya Nabi di surga. Mudah-mudahan kita nanti dapat undangan Nabi menikah dengan Sayyidatuna Asiyah radhiyallahu taala anha alaihassalam. Nanti kalau pas Nabi undang kita kok ada salah satu dari kita nggak ketemu, tuh kemana itu ya? Lagi mampir dulu itu. Kalau kata Kiai Ubed, di surga tuh nanti banyak acara. Banyak banget acaranya. Ada resepsi, ada walimah, banyak banget. Ada istimah kata Kiai Ubed. Nah, di antara salah satu acara yang langsung Allah buat acaranya Nabi menikah nanti dengan 3 wanita suci. Setelah beliau menikah dengan istri beliau yang 9 di dunia, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Nabi menikah dengan 3 wanita suci. Yang pertama Imro'atu Fir'aun, yaitu mantan istrinya Fir'aun. Yang kedua Maryam Al-Batul, yaitu ibundanya Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga Ukhtai Harun, sepupunya Nabi Harun. Itu saya baca dalam kitab Maulidun Nabi Al-Barjanji, syarahnya Al-Barjanji disebutkan di situ. Karena 3 wanita suci ini beliau yang datang ke rumahnya Sayyidatuna Aminah ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti mudah-mudahan kita diundang Nabi ke acara nikahannya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kalau kata Karkun ya, kata Ahbab itu orang yang 3 kali lebaran di luar. Nih, wallahu a'lam ini kan makolanya Karkun aja ya. Makolanya Karkun. Orang yang 3 kali lebaran di luar, insya Allah nanti dapat undang. Yang keluar di luar maksudnya huruf fisabilillah ya. Insya Allah nanti dapat undangan nikahannya baginda Nabi dengan 3 wanita suci tadi. Masya Allah. Terus bagaimana ya nggak Karkun dong? Berarti nggak dapat undangan kalau gitu dong. Dulu saya percaya tuh dengan perkataan itu tuh. Wah, saya alhamdulillah ya sudah 1 kali lebaran di luar, keluar setahun kan. Kurang dulu. Angtakuna zaujatuhu salihatan. Yang pertama, istrinya harus istri yang salihah. Istri yang salihah itu nggak wujud kalau nggak dicetak dari suami yang salih. Tidak akan ada Sayyidatuna Aisyah kalau nggak ada Rasulullah. Tidak akan ada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra kalau tidak adanya baginda Nabi. Tidak akan wujud Sayyidatuna Sarah dengan Sayyidatuna Hajar kalau tidak dididik oleh Nabi Ibrahim. Tidak wujud Sayyidatuna Fatimah kalau bukan dididik oleh Sayyidina Ali. Jadi jangan memaksa pengen punya istri salihah sementara diri kitanya nggak dekat dengan Allah. Kata Nabi, aslih nafsak yuslih lakan nas. Perbaiki dulu hubungan kamu hai suami dengan Allah, maka dengan sendirinya Allah akan memperbaiki hubungan istri dan anak-anak kamu. Gak penting nongkrong di pos sampai jam 4 pagi. Ya kan? Hati-hati. Ngurusin portal. Kemudian yang kedua apa? Wa auladuhu abroron. Punya anak yang abror, anak yang taat, anak yang baik. Itu namanya taat ya. Mudah-mudahan dengan barokahnya nama jadi taat ya. Wa auladuhu abroron. Auladuhu abroron itu anak yang nurut. Nurut dalam urusan perintah Allah dan perintah orang tuanya. Yang menyenangkan hati orang tuanya. Sebagaimana menyenangkannya Nabi Ismail ketika diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk nyembelih.
Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak, kalau memang ini perintah Allah, laksanakan segera mungkin. Semoga engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Wah, tuh ngelihat anak, jangankan yang punya pikiran kayak begitu, anak nurut aja tuh kita bukan main tuh. Kalau kata Gus Ahmad, beliau sampaikan, di antara siksa neraka yang Allah berikan kepada orang-orang ahli neraka sebelum masuk neraka di dunia apa? Ketika punya anak yang gak taat. Alhamdulillah. Beliau waktu itu ngaji kitab Sawi, ngaji tafsir Sawi, membahas tentang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Beliau sampaikan, ahli siksa neraka yang wujudnya di dunia, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang ahli dunia, yaitu punya anak yang gak taat. Aduh, ngeri. Anak tuh aset berharga. Ya, kata Rasulullah, beliau mengatakan, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, karena dengan menikahlah kalian dengan wanita yang tidak membatasi keturunan, ya, kecuali adanya uzur. Karena aku sangat bahagia pada hari kiamat umatku sangat banyak. Itu kata para ulama. Kenapa Nabi perintahkan supaya punya anak banyak? Karena supaya banyak umatnya pada hari kiamat, sehingga makin banyak orang beriman, makin ditangguh hari kiamat. Orang beriman tuh jangankan amalnya Bapak Ibu, hidupnya saja, walaupun dia ahli maksiat, karena imannya itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepada orang tuanya kok. Itu belum amal, itu belum jadi hafiz Quran itu belum jadi ulama itu belum jadi kayak Ustadz Kukuh itu belum jadi kayak Ustadz Gifari itu. Baru lahirnya misalnya itu sudah tercatat orang tuanya itu dapat kebaikan. Makanya Nabi perintahkan tazawwajul wadudal walud. Hai kalian laki-laki menikah, cari perempuan-perempuan yang tidak membatasi keturunan. Apalagi takut punya keturunan karena nanti makan apa? Wala taqtulu auladakum khasyata imlak, kata Allah. Jangan kamu membunuh anak-anak kalian. Itu di antara tafsirnya kata para ulama, katanya kalau sekarang itu membunuh anak kita itu bukan membunuh dengan pisau, tetapi membatasi keturunan dengan adanya KB segala macam itu. Dengan kekhawatiran yang mendalam, yaitu apa? Karena nanti kalau saya anak banyak, makannya apa? Nanti sekolahnya bagaimana, masa depannya seperti apa. Orang yang seperti itu zalim sekali itu. Tidak sesuai dengan perintah Allah dan perintah syariat Nabi. Artinya kalau kita dalam pernikahan sudah ada kalimat membatasi anak, berarti kita dalam awal menikah aja sudah salah. Pokoknya nanti aku menikah sama kamu, kita anak 2 aja ya. Oh, nggak begitu caranya menikah. Nggak boleh begitu, nggak boleh membatasi keturunan. Kamu dari awal nikah aja kamu udah keluar dari syariatnya Allah. Padahal Nabi perintahkan tazawwajul wadudal walud. Hei menikah supaya kamu banyak keturunan. Fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah. Kalau kamu banyak keturunan, aku sangat bahagia. Kapan lagi kita ngebahagiain Nabi kalau bukan lewat banyak keturunan? Coba, amal kita mau kita banggakan amal apa? Tahajud kita nggak pernah tahajud, sedekah kita nggak punya duit. Ya kan, baca Quran kita malas-malasan, duha kita malas-malasan. Paling enggak lewat pernikahan tidak membatasi keturunan. Walaupun memang misalnya ada makzur, ada perkara-perkara yang kita nggak bisa untuk sampai ke bahagianya Rasulullah. Yang penting antum dalam awal pernikahan tidak membatasi keturunan. Paham di sini? Perintah pertama itu. Ya, yang kedua, wa auladuhu abroron, anak yang salih. Itu jangan, masya Allah. Itu dalam riwayat hadis dikatakan ada orang tua disiksa dalam kubur. Ini Kiai Uzairon sering sampaikan di wali santri nih. Ada orang tua disiksa dalam kubur sebelum dia masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba siksanya diberhentikan oleh malaikat yang menyiksa, malaikat penjaga kubur. Kata si ahli mayit, kenapa kamu berhentikan siksaan kamu? Malu saya menyiksa orang tua yang anaknya sedang mengaji di dunia.
Itu hadis sahih loh, riwayat Muslim. Gimana kalau kita hari-hari anak ngaji, Arido bangun jam 3 istighosah, nanti ngafal Quran, sholat subuh berjamaah, wiridan ayatul hirzi, isrok berjamaah. Coba, kapan lagi itu kita? Makanya anak yang cuma 2, anak yang cuma 3, jadikanlah dia ulama, jadikanlah dia penghafal Quran. Paling gak dia bermanfaat untuk agama. Ya, kalau kita punya anak lebih dari 2 atau lebih dari 1, mau mana yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Masa ia punya anak 5 semuanya nggak jadi? Ya, Imam Ghazali beliau mengatakan termasuk salah satu dosa besar di hadapan Allah adalah orang tua meninggalkan anak dalam keadaan bodoh urusan agama. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Itu disebut dengan fitnah. Makanya Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta yang aku berikan kepada kalian, anak yang aku titipkan kepada kalian itu adalah bagian dari fitnah. Yang mana nih? Sepakat ulama tafsir mengatakan harta yang dimaksud dengan fitnah adalah harta yang menjauhkan diri kamu dari Allah. Anak yang dimaksud dengan fitnah adalah anak yang tidak taat kepada Allah. Anak yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa khulaqa'uhu sholihin. Rumah tangga bahagia itu kumpul-kumpulnya sama orang soleh. Masya Allah. Ya, kumpul sama orang soleh itu luar biasa. Manfaatnya bukan hanya dirasakan di dunia, tapi juga manfaatnya akan dirasakan di akhirat. Di dalam riwayat hadis dikatakan, ada orang sudah mau masuk ahli neraka, ya kan? Sudah mau masuk neraka. Tapi salah satu dari temannya ahli neraka tadi belum, dia ahli surga, belum nggak masuk ke dalam surga. Ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak masuk ke dalam surga? Bagaimana mungkin saya mau masuk ke dalam surga sementara teman saya masih di neraka? Itulah yang disebut dengan syafaatnya kawan, syafaatnya berteman. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Kita semua nanti akan jadi musuh di hadapan Allah. Saya musuh sama Haji Ridho mungkin. Saya musuh dengan Mas Haripin mungkin. Saya musuh dengan Buya Reza, dengan Buya Gifar, dengan Haji Justiar mungkin. Kalau di dunianya nggak mau taat bareng-bareng. Apalagi antum sama istri antum. Antum sama istri antum yang tidurnya bareng. Punya anak sama-sama, mendidik anak sama-sama. Itu pun nanti akan menjadi musuh di hadapan Allah kalau tidak ta'awun dalam kebaikan. Kalau tidak ta'awun dalam kebaikan, dalam amal soleh. Maka penting banget kumpul sama orang soleh, itu penting. Dalam riwayat dikatakan, seorang ulama mengatakan salah satu asya itu farrijul ghasas. Ada 3 kunci bahagia dunia akhirat. Yang pertama zikrullah, ingat Allah. Ingat Allah dalam hati, fi sarra wad darra. Awwalu man yud'a ilal jannati yaumal qiyamati bighairi hisab. Alladzina yahmaduna fi sarra wad darra, kata Nabi. Manusia yang pertama kali nanti akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab adalah mereka yang memuji Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ya kan? Kita hari ini susah ingat Allah, kalau senang lupa. Ya kan? Lagi susah anak di rumah sakit, rajin tahajudnya. Anak udah dapat laporan sehat aja, nggak tahajud. Kacau nih saya juga ini. Ngerasa. Udah ngelihat dia seneng, lagi sakit mah kemarin Masya Allah. Apalagi ada berita pengen masuk ICU gitu kan, ya Allah. Baca Yasin tuh hampir 41 kali. Baca Al-Ikhlas, saya tuh di Al-Fatah itu baca Al-Ikhlas 100 kali saya. Baca Al-Ikhlas tuh hampir 500 saya. Kemudian baca Al-Fatihah 100 kali itu. Ya Allah, jangan masuk ICU. Alhamdulillah, dengan izinnya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan barokah doanya santri-santri menghatamkan Quran, ada keputusan dari dokter nggak masuk ICU. Kemarin udah ngelihat mukanya anak senang begitu, udah mau makan. Ya kan, subuh nggak di masjid. Padahal deket tuh masjid dari, emang lantai 3 sih.
Berat banget. Tapi lagi kemarin susah tuh, ya Allah. Nah, itu Allah nggak mau kayak begitu. Allah tuh maunya bagaimana? Yahmaduna fis sarra wad dharra. Lu senang, lu bahagia, lu susah, lu inget gua, kata Allah. Kita begitu nggak sama Allah? Nabi Muhammad dalam keadaan senang ingat Allah. Dalam keadaan susah, dalam keadaan beliau sumpek, beliau pun ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Yahya bin Mu'adz beliau mengatakan, pertama siapa? Zikrullah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mendengar nasihatnya ulama. Istima'u kalamil hukama. Kumpul-kumpul sama ulama. Orang dengerin nasihatnya ulama itu akan tumbuh dalam hidupnya tuh 3 perkara, Bapak Ibu. Yang pertama tazidul iman, imannya akan meningkat. Yang kedua nasyatan lil ibadah, kalau iman meningkat maka ibadah itu semangat. Coba antum nggak ngaji flow 2 minggu aja, yakin saya pasti kendor banget itu hidup amalnya. Antum 1 bulan nggak keluar 3 hari gitu, yang biasa keluar 3 hari pasti loyo. Kenapa? Karena nggak kumpul dengan orang soleh, nggak mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Sehingga Imam Ghazali mengatakan 1 hari tidak mendengar nasihatnya ulama akan tumbuh titik hitam dalam hatinya. Berarti kalau 2 hari tumbuh 2 titik, kalau 1 bulan udah gelap tuh hati antum. Akhirnya susah menerima kebaikan. Nasyatan lil ibadah. Orang tuh kalau sudah kumpul sama ulama, sudah mendengarkan nasihatnya ulama, maka yang kedua nasyatan lil ibadah, maka dia akan semangat beramal. Kemudian yang ketiga apa? Kalau sudah semangat beramal, kenapa dia bisa semangat? Syauqan lil mahabbah, karena dia tahu nilainya amal. Oh, kenapa saya nggak mau tinggal qobliyah subuh nih? Karena orang yang mengerjakan qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kapan tuh antum tahu tuh keutamaan amal itu? Ketika antum duduk dalam majelis yang ulama. Zikrullah, kemudian istima'u kalamil hukama, dan mujalasatu salihin, kumpul sama orang-orang saleh. Orang saleh itu yang bagaimana? Orang saleh itu bukan mereka yang enggak maksiat. Bahkan Allah mengatakan orang takwa itu bukan mereka yang lurus kayak Nabi, enggak. Kita nih punya sifat manusia namanya a'rad basyariyah, yang bisa lepas dari kemaksiatan, yang bisa tegak peleset dari kemaksiatan. Kecuali para nabi itu nggak mungkin bermaksiat. Kalau manusia selain para nabi ada maksiat. Makanya Allah mengatakan wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang takwa itu kata Allah kalau dia maksiat kepleset maka dia buru-buru ingat Allah, taubat. Itu namanya orang takwa. Orang soleh juga sama seperti itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga kata Nabi khulafa'uhu shalihin, kumpulnya sama orang saleh. Kemudian yang keempat apa? Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, berusaha menghidupkan keluarganya dengan rizki yang halal. Saya pernah dengar kisahnya seorang anak sahabat yang makan kurma nemu di jalan dari Ustaz Salim Fillah. Jadi ada seorang sahabat miskinnya pol Haji Ridho. Pokoknya miskinnya tuh sampai sarung aja beliau hanya gonta-ganti dengan istrinya, ganti-gantian dengan istrinya. Punya anak laki-laki dibawa subuh ke masjid. Akhirnya anaknya duluan. Ada sesuatu yang mau disampaikan kepada ibunya. Di tengah jalan nemu kurma. Kurma di tengah jalan tuh barang lukotoh, barang yang sekiranya orang yang punya juga sudah ikhlas. Kemudian dia sampai rumah, anaknya itu lagi ngunyah kurma. Sama ibunya ditanya, itu kamu makan apa? Makan kurma. Dari mana? Ayah kasih duit. Enggak, tadi nemu di jalan. Maka sama ibunya tuh dicocokin mulutnya. Akhirnya nggak lama dari pas ibunya nyocokin mulut anaknya itu, bapaknya datang. Hei, kamu kenapa mau ngebunuh anak kamu itu? Lebih baik anak saya mati daripada dalam perutnya ada perkara yang haram. Emang kenapa? Tadi dia nemu kurma di jalan. Coba, itu padahal secara fikih subhat dan lukotoh tuh bisa diterima.
Tapi karena sudah punya kedekatan dengan Allah, keluarga nih, ibunya nyocokin mulutnya anaknya sampai pakai sendok atau pakai apa itu hampir mau mati. Lebih kalimatnya coba, lebih baik anak saya mati sekarang daripada dalam perutnya ada perkara yang haram. Coba. Hari ini kita ya kan pengen sesuatu labas saja semuanya. Nauzubillah min zalik. Ya kan? Ada orang di Arafah kata Nabi berdoa, ya Rob di Arafah. Yang Nabi mengatakan tidak ada hari yang paling sangat dicintai Allah di dunia ini kecuali hari Arafah. Kemarin. Maka perintahnya kata para ulama doa yang mustahil buat kita. Doa yang mustahil buat kita. Coba di hari Arafah itu. Minta apa pasti Allah kasih. Langsurannaka walau ba'dahin kata Nabi. Antum kalau doa di Arafah maka nanti akan Allah wujudkan doa antum. Walaupun gak sekarang nanti. Ya kan? Tapi kata Nabi bilang sahabatnya, "Ta'al, kamu lihat orang situ dia berdoa, ya Rob. Sampai kata Nabi rambutnya penuh dengan debu, kain ihramnya sudah tidak kelihatan putih. Kata Nabi, doa dia mardudah, doa dia tertolak. Kenapa ya Rasulullah? Mat'amahu haram, yang dia makan haram. Masyarabahu haram, yang dia minum haram. Malbasahu haram, pakaian dari hasil uang judi online. Di Arafah dia berdoa mengangkat tangannya. Dalam puncaknya Allah muliakan hari Arafah. Tapi doanya mu'allakun bainas sama'i wal ardh. Doanya nggak sampai ke langit, hanya menggambang. Kenapa? Karena perutnya terisi dengan perkara-perkara yang haram. Maka kata Nabi, kunci bahagia dalam rumah tangga yang nomor 4, usahakan banget jangan sampai kita sebagai ayah, suami memberikan nafkah kepada mereka dari yang haram. Jangankan yang haram, kalau bisa syubhat juga tidak. Kata Nabi apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma syubhat. Halal jelas, ini halal nih. Haram jelas, ini haram nih. Dan di antara yang tidak jelas, ini halal apa haram tuh? Ini bagaimana ini? Itu namanya syubhat. Ada minuman di masjid, ya kan? Punya jamaah, ini aman nih, ini punyanya Kukuh nih kata Arkan. Diminum sama dia, walaupun udah tahu ridhonya nggak boleh. Namanya ente maling kalau kayak gitu. Ya, walaupun walimah ridhohu diketahui keridhoannya. Maka kata para ulama, Imam Ghazali mengatakan tingkatan suami yang paling mulia itu yang pertama adalah suami yang sukanya memberi maaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Kalau kamu membalas kebaikan dengan kebaikan biasa, tapi kalau kamu membalas keburukan dengan kebaikan berarti kamu adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Wah, orang yang paling mulia siapa? Yang memaafkan. Ya, wal kadhiminal ghaidha. Pertama yang mulia itu yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu marah. Yang kedua, afina anin nas. Orang yang mudah memaafkan orang lain yang punya salah kepadanya. Inna min sifati ahlil jannah la tujadu illa fil karim, kata Nabi. Di antara sifatnya ahli surga yang tidak ditemukan pada diri manusia di dunia kecuali mereka Allah pilih adalah di antaranya al-afu ala man zalama, kepada yang zalim. Dia memaafkan orang yang zalim kepadanya. Al-afu ala man zalamak. Ya, yang memaafkan. Maka kata Imam Ghazali, suami yang baik itu suami yang tidak menuntut haknya, tetapi dia menunaikan kewajibannya. Kamu nih, saya kan capek pulang kerja, bikinin kopi, bikinin teh manis. Wah, ya Rob, Masya Allah. Itu kita bisa mengetahui betapa capeknya perempuan itu. Ya, kemarin di rumah sakit seminggu saya. Masya Allah, anak saya dua-duanya sakit. Ya, si Lu'ai itu harus butuh ibunya. Lubna juga
nangis minta umahnya. Ya sama-sama lah. Udah gitu, Masya Allah, gini ya, ternyata jadi perempuan tuh, Masya Allah. Baru tahu, makanya pantas Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga tuh ada di bawah telapak kakinya ibu tuh wajar banget itu. Pantas banget. Karena capek banget jadi perempuan itu, banget pol. Tadi pagi ya Kak, Masya Allah ya bolak-balik ngurusin anak 2. Alhamdulillah kemarin 2 hari kan sama Pak Haji Ridho Lais diasuh. Ya kan, Daniel sama amahnya di kakeknya. Karena memang kita nih di rumah sakit. Tadi pagi ulangan ceritanya. Saya harus berangkat jam 3:30 pagi ke rumah, bangunin mereka, menyiapkan baju, menyiapkan buku pelajaran. Itu saya sampai beli semuanya. Saya bilang ke Kuku, capek gua, di mana ya, di mana letak-letaknya, sampai video call sama istri saya, di mana mah? Udahlah beli aja lah, mana ada yang buka katanya. Pagi-pagi begitu, capek, bener capek banget, ya kan? Nyiapin kaos kakinya, nyiapin sepatunya. Makanya di situ baru kita bisa menghargai istri kita. Makanya nanti ada tuh kalimat Imam Ghazali tadi saya baca di Mukasyafal Qulub itu. Ya. Betul, jadi perempuan tuh luar biasa banget. Ya. Makanya perempuan tuh taatnya sama suami, bisa menjaga auratnya, bisa menjaga ketaatannya kepada Allah, balasannya surga tanpa hisab. Masya Allah. Ya Rabb, kalau nggak ada perempuan maka nggak ada para nabi. Rasulullah lahir dari Sayyidah Aminah. Semua para nabi kecuali Nabi Adam itu semuanya terlahir dari seorang wanita. Maka di antara pesanan Nabi sebelum wafatnya apa? Dalam keadaan menahan sakit, dicabut nyawa, beliau mengatakan ittaqu fima malakat aimanukum an-nisa. Takutlah kamu kepada orang-orang yang dibebani tanggung jawabnya kepada kamu. Kayak Haji Ridho nih, kalau bisa di perusahaan tuh jangan sampai telat gajiannya. Kata Nabi, jangan sampai kamu memberikan gaji kepada orang-orang yang di bawah kamu sampai kering keringatnya. Makanya nanti akan ditanya di hadapan Allah. Kita yang merasa punya anak buah, hargai mereka, ya kan? Yang nyuruh-nyuruh orang, jangan cuma nyuruh, tapi nggak dikasih sesuatu. Kasih hadiah kepada mereka. Itu Nabi pesan, ittaqu ma malakat aimanukum. Ya, takutlah kamu kepada orang-orang yang kamu tanggung. Kamu ambil tenaganya dia. Masya Allah, yang merasa punya karyawan. Kalau misalnya gajiannya tanggal 1 kalau bisa jangan sampai tarsok. Karena dia juga butuh. Dia punya harapan yang penuh kepada tuannya. Kemudian pesanan Nabi yang kedua apa? An-nisa. Jagalah kehormatan wanita. Jagalah kehormatan wanita. Maka yang pertama apa? Yang pertama itu hak kewajiban suami kepada istri itu ada 3. Ini saya simpulkan tadi. Lagi tengah-tengah mutalaah ada Ustadz Evan ke atas. Yang pertama yaitu suami yang sangat zolim. Siapa suami yang zolim itu? Suami yang menuntut haknya tetapi tidak menunaikan kewajibannya. Ini suami yang sukanya main game terus. Senangnya utang dong buat beli susu. Nah lu ngapain aja hidup? Kalau kata Haji Ridho, lu kalau ngutang buat beli susu lu gak usah kawin. Artinya ketika kamu mengatakan saya terima nikahnya anak bapak dengan kalimatnya Allah, berarti antum sudah tanggung jawab semuanya. Awas nih, ada di antara kita yang begitu nih. Kalau sudah menikah berarti antum harus tanggung jawab. Nggak ada tidur pagi itu setelah menikah itu. Tidak ada malas. Ya. Maka yang pertama suami yang zalim, suami yang menuntut haknya kata Imam Ghazali, tapi tidak menunaikan kewajibannya. Kewajiban yang dulu pernah kita bahas dalam ngaji Plo, ya, kewajiban yang diberikan kepada istri setiap hari adalah mengenyangkan perut istri kita dengan ukuran 1 mud. Istri 1 mud, anak 1 mud. Kalau anak kelima berarti udah 6 mud. Antum berarti harus punya duit setiap hari paling gak 100.000.
buat ngenyangin perut anak keluarga antum itu. Kalau antum kurang dari situ dan antum gak mau berusaha, berarti antum termasuk suami yang menurut para ulama antum adalah suami yang zalim. Apa yang pertama? Menuntut haknya, tidak menunaikan kewajibannya. Yang kedua, suami yang dikategorikan adil. Ini masih biasa. Dia menuntut haknya dibarengi dengan menunaikan kewajibannya. Ini kebanyakan manusia, kayak kita. Ya kan? Kadang istri udah capek, tolong dong. Padahal dia lagi nggak ngapa-ngapain tuh. Ya kan? Pas istrinya lagi tidak nurut atau lagi ada kerjaan, kamu jadi istri nggak nurut. Padahal dia ketiduran tuh. Begitu nggak kita? Yakin begitu gua, pasti. Nah, orang Imam Ghazali bilang kebanyakan manusia yang menjadi suami seperti itu, dia menuntut haknya. Wah, haknya suami kan seperti raja. Dengan dalil nih orang-orang yang gila nih, suami-suami gila. Nabi bersabda, seumpama ada sujud kepada selain Allah, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Itu udah dijadikan dalil sama suami gila tuh. Iya, dijadikan dalil sama suami-suami edan. Ya kan, kamu kalau saya nggak ridho kamu neraka. Mana dalilnya, kata istrinya? Itu habis ngaji loh. Ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan mana saja yang suaminya ridho dan dia mati, surga tempatnya. Saya nggak ridho sekarang. Enak banget lo ngomong bilang begitu. Tapi ente nggak menunaikan haknya antum, tidak menunaikan kewajibannya antum, menuntut aja haknya ditunaikan. Nabi dong contohnya. Nabi gimana? Ngesol sendiri, ngambil air sendiri. Nabi tidak pernah memerintahkan kepada semua istrinya kecuali beliau dalam keadaan uzur. Ngambil air lu, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ngambil air sendiri. Sayyidul Anbiya, Sayyidut Tuqa, Imamul Haramain, Jaddal Hasan wal Husain, Imamul Qiblatain, ngesol sepatunya sendiri. Ngaput bajunya sendiri. Ngambil air zam-zam sendiri. Teh manis dong tolong. Bisa. Emang bapak nggak ngelihat apa gue lagi ngapain? Lagi masak, tolong teh manis. Matiin dulu. Dengan dalil tadi supaya gue ridho sama sesi istri. Tenang ibu-ibu saya bela. Begitu nggak kita? Hah? Iya. Dalilnya karena dia hafal Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu di atasnya perempuan katanya. Atas segala hal, pokoknya kamu saya suruh-suruh. Kata Nabi, ada hadis yang lain dong suamiku. Ma akraman nisa illa karim, kata Nabi. Walahannahunna illa layim. Siapakah manusia yang paling mulia? Orang yang paling memuliakan istrinya. Siapakah manusia yang paling sampah? Mereka yang tidak menghargai istrinya. Antum baik sama teman tapi istri antum bilang gak baik, berarti fix antum orang yang jahat di dunia. Ayo. Dia baik banget loh. Kalau lagi ngumpul-ngumpul suka traktir. Istrinya salah saudari kita bilang, cerita, dia mah sama istri bakil, kikir. Berarti itu orang paling kikir tuh udah tuh. Berarti dia baiknya cuman pengen dipandang sama temen-temennya. Antum ngerasa nggak antum kikir sama istri antum? Ya kan di antara kikir tuh kata para ulama apa? Ketika ngasih, Pak minta lagi dong Pak. Emang kemarin habis? Nah, kikir tuh. Perasaan cepet banget. Set. Nah, ngerasa kan yang Rob ya ngerasa tuh. Ya Rob. Ayo. Perasaan kok, perasaan. Masya Allah. Khairukum li ahli wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi.
Saya tuh orang yang paling baik. Ada yang lebih baik daripada Nabi? Ada nggak? Nggak ada. Ada seorang yang baru perang mengatakan Nabi nggak adil, dipenggal sama Sayyidina Umar. Bagaimana ayatnya? Wa idza hakamta bainan nasi an ta'dilu bil adl. Gimana ayatnya? Juz 5 itu. Ya, gimana awal ayatnya? Ya itu ayatnya itulah yang dibaca Ustaz Ghifari. Ente bilang Nabi nggak adil? Iya, Nabi nggak adil. Oh, sini tunggu. Dipenggal lehernya sama Sayyidina Umar. Itu yang satu ditahan. Nih, lu kalau bilang Nabi nggak adil, siapa yang lebih adil, yang pantas adil kalau bukan Rasulullah? Nabi mengatakan apa? Di dalam dari lisannya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku tuh manusia yang paling baik. Kenapa? Karena aku baik dengan istriku. Antum kalau cuek sama istri antum, ya kan, ada masalah diem aja, diem aja. Sokul, laki-laki itu sokul banget sih. Iya, ya kan. Ya, ini akhirnya istrinya cerita, Uma, suami aku tuh dingin banget tahu ya. Ya Allah, ya Allah. Ya kan. Cairin lah kalau terlalu dingin. Coba kita tuh minta maaf tuh, ya kan? Minta maaf. Paham ya di sini insyaallah. Yang ketiga, ini tingkatan suami yang dikagumi oleh Nabi. Kata Imam Ghazali. Yang ketiga adalah tidak pernah menuntut haknya, tetapi menyempurnakan kewajibannya. Pas ngelihat rumah berantakan, aman. Orang istri gua nggak punya babysitter, nggak punya pembantu, kerjain sendiri. Ini kamu kenapa sih kok berantakan? Kan Abi bilang kalau Abi pulang aja harus rapi. Enggak. Oh iya, istri gua kan nggak punya pembantu. Ya udahlah, kerjain sendiri. Lagi ngerjain tiba-tiba, kenapa Uma? Kok masih Abi lagi yang ngerjain, udah capek. Kan dia nanti sadar sendiri. Ya, kecuali dia punya pembantu, kecuali dia nggak ngapa-ngapain, hari-hari cuma begini aja nih. Suaminya kerja dia gini aja kan, begini, lihat-lihat nggak jelas ya kan. Pas pulang ke rumah berantakan, wajib marah. Ini kenapa pakaian belum dijemur, kenapa pakaian belum dilipat, kenapa pakaian belum disetrika? Misalnya, itu wajib marah, nggak boleh nggak marah. Kenapa? Karena dia tidak afifah. Kenapa? Karena dia tidak afifah. Dia tidak bisa menjaga kehormatan suaminya. Di antara kehormatan suaminya, kata para ulama, dia harus tazayun. Suaminya pulang dari masjid, suaminya pulang dari kerja, dia sudah rapi. Perhatikan, Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa waltafuhum li ahli atau kama jaa fil hadis. Manusia yang paling sempurna imannya di antara kalian, yang pertama baik akhlaknya, paling banget perhatian kepada istrinya. Paham di sini insyaallah. Ya, maka sekarang buat suami, jadilah suami itu menjadi 4 kriteria. Ya Rob. Yang pertama, beliau mengatakan dohukan idza walaj, riang gembira dalam rumahnya. Tadi saya tulis kalimatnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan yang bagilir rojuli ayyakuna fi ahli mislas sobi. Laki-laki yang hebat itu, kata Sayyidina Umar, adalah seorang suami, seorang ayah yang kalau di rumah tuh kayak anak kecil tingkah lakunya. Lucu. Enggak ngeselin, enggak kayak raja. Kan ada loh. Orang tua, anak bapaknya, dia datang, anaknya lari. Ih, nauzubillah min zalik. Enggak disambut sama anaknya. Bahkan ada salah satu dari muridnya Ustadz Ghifari itu,
Pernah saya tanya, dia mengatakan, saya benci sama bapak saya. Tuh jangan sampai kita kayak gituin tuh. Maka kata Sayyidina Umar, yang bagilir rojuli ayyakuna fi ahli mislas sabi. Buat bapak, buat laki-laki yang hebat itu kalau dalam rumah tuh kayak anak kecil. Sesuai dengan hadis Nabi, dohukan idza walaj, di rumah tuh menyenangkan. Fa idza iltamasu ma indahu wajada rajulan. Tapi kalau di rumah ada masalah, dia tegas. Anaknya nggak belajar agama, seret, siram pakai air. Ya kan? Ini anak nggak sholat subuh, kasihan, capek. Oh enggak. Ini ceritanya abah saya nih. Abah saya pernah bilang begini nih. Abahnya Ujano, ada Ujanya. Abah saya pernah bilang begini. Dulu abah, waktu kecil kalau nggak ke masjid sholat subuh, sama kakek kamu tuh diangkat, dimasukin, dilempar ke kolam, ke mana? Ke jeding. Begitu tuh. Kan abah tuh kan keluarganya 12-nya kalau nggak sholat subuh tuh iniin. Makanya kan jadi abah tuh. Cucunya alhamdulillah semuanya hafal Quran. Itu bukan, kata abah, bukan amalnya abah itu, Dut. Itu amalnya kakek kamu tuh, Abah Haji Salim itu tuh. Itu kalau nggak ngaji tuh, umur 7 tahun kok nggak bisa ngaji, sabetin. Ya kan, mau makan tuh harus ngaji dulu. Udah gitu kan dulu belum ada lampu. Jalan jauh tuh. Baru pulang ngaji, baru dikasih uang tuh, baru makan tuh. Waktu itu berangkat hajinya 1 tahun katanya. Masya Allah. Makanya tuh alhamdulillah dari cucunya kan ada yang satu jadi kiai tuh. Di Pandeglang, Banten, punya pondok. Ya kan, salah satu dari cucunya juga sekarang ada alhamdulillah Uja, ya kan. Mau pelihara. Anak adik saya tuh hafal Quran 4 bulan. Tuh kata Abah, bukan barokahnya Abah, bukan. Barokahnya kakek kamu itu. Kita gitu nggak kalau kita, mana anak? Duh kasihan, masih kecil. Masih kecil katanya. Kasihan, aduh. Apalagi sekarang hujan. Oh enggak gitu. Ya kan, itu kalau kita lihat kiai-kiai Temboro itu, makanya pada jadi macan semua tuh, Masya Allah. Kiai Ubed itu 33 anaknya dibawa pagi-pagi sholat subuh itu. Wiridan bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, setoran bareng-bareng. Kalau kita kan ngeliat anak umur 7 tahun, kalau nggak bangun, udah jangan dibangunin, kasihan nanti aja. Orang belum wajib kok. Dulu pendidikan itu harus diawali dengan sedini mungkin. Paham ya? Faida iltamasu ma indahu wajada rajulan. Kalau di rumahnya ada sesuatu, kalau di rumahnya ada yang melanggar syariat, dia tegas. Pertama tuh, dohukan idza walaji. Yang pertama menggembira. Yang kedua kata Nabi apa? Sikitan idza haraj. Jadi suami itu kalau di rumah kayak anak kecil. Tapi kalau di luar macan, gagah, nggak males. Ya kan? Keluar rumah cuma nongkrong di masjid, main judi. Itu namanya bukan laki-laki kayak gitu tuh. Udah gitu judinya 2000-an lagi. Ya Allah, udah 2000-an kalah. Minjem lagi. Sikitan idza kharaj. Kalau di rumah jadi singa. Kalau di luar jadi singa. Keluar pagi bismillah. Saya punya istri 1, punya anak 5, bismillah. Saya harus menafkahi 5 anak saya, 1 istri saya. Bismillah. Yang ketiga apa? Akilan ma wajade, kata Nabi. Yaitu makan yang sudah disediakan oleh nyonya. Kalau seumpama kita mau makan di luar, kan sekarang udah enak WhatsApp. Sorry ya bun, aku makan di luar. Jangan nunggu sampai pagi ya Jaya. Iya, jangan nunggu sampai jam 2 pagi. Akilan ma wajade. Makan. Alhamdulillah nih enak banget nih masakan kamu nih. Masya Allah. Mau enak mau saya. Terserah kamu, kan ada 3 bohong yang diperbolehkan dalam agama. Ya udah bohong aja nggak apa-apa. Yang pertama bohong islahuma bainan nas, yaitu mendamaikan 2 orang yang saling berselisih. Ya kan? Kalau Haji Ridho sama Mas Arifin tuh agak selek-selek dikit, itu tugasnya Kodani itu nanti. Ngomong sama Haji Ridho, Pak Haji, Mas Arifin tuh pengen minta maaf sama Mas Haji. Nanti kata Mas Arifin, tadi aku ketemu Haji Ridho. Dia mau ngajak makan kamu nanti malam. Gimana?
Dan dia kemarin nyesel. Nah, itu boleh, itu bohong tuh. Yang kedua kata Nabi, bohong untuk memberikan semangat kepada juang yang sudah loyo. Pejuang yang sudah loyo. Mereka mau pasukannya lemah-lemah. Kita mah gagah ini. Boleh. Yang ketiga, bohong di hadapan istri supaya dia seneng. Kamu cantik banget. Parah cantiknya ada kamu deh. Oh gini. Padahal bau. Tapi izin banget ya. Kamu kalau mandi tuh mandi sekarang pakai minyak, makin cantik deh. Kamu sekarang udah cantik gitu. Itu boleh kayak gitu tuh. Jadi kalau pas makanan dihidangin kurang asin atau nggak enak, Masya Allah ini enak banget nih. Tapi lebih enak lagi kalau kamu nggak masak deh. Yang keempat apa? Nih, yang keempat nih, antum perhatikan buat para suami. Ghayrosa ilin amma faqad. Jangan minta sesuatu yang istri nggak mampu. Udah tahu istri nggak bisa masak rendang, pokoknya gue nggak mau tau daging 2 kilo harus masak rendang. Pusing. Ya kan? Akhirnya dia buka Google, ya kan, lihat YouTube, akhirnya tetap juga berantakan, hancur. Maka ghayrosa ilin amma faqad, jangan minta sesuatu yang dia nggak mampu. Dalam hal apapun, ya kan. Dalam hal berhubungan badan juga sama. Kalau dia nggak mau misal izin. Kalau dia nggak mau dengan gaya ini, udahlah jangan pakai begini, aku bingung. Ya kan. Atau nggak dipegang kepalanya suruh ke bawah, jangan, nggak mau, itu nggak boleh juga. Tapi halal, itu halal, ya kok. Itu jadi laki-laki 4 itu, ya. Maka beliau mengatakan adabnya suami kepada istri, yang pertama harus lemah lembut. Jangan terlalu kaku kayak kawat, kayak kanebo kering. Ada loh Mas Haji yang cerita ke aku tuh, atau yang cerita ke Umah, suami aku di rumah nggak pernah bercanda. Ya kan, tapi jujur ya, ini saya tuh kalau sama kayak tetangga-tetangga atau yang teman-teman ngaji, yang bercanda tuh Haji Ridho sama Mami itu bercanda tuh. Yang kelihatan di depan muka saya bercanda, ya bercanda lah. Nah, Hawaryun kayaknya belum pernah lihat saya Hawaryun, kacau semua Hawaryun ini. Ya kan, manggil dong depan teman-temannya, ayang beb apa gitu kan ya. Ini kok kayaknya malu banget sih, kenapa sih? Harus bercanda, ya, harus bercanda. Yang pertama lemah lembut, yang kedua jangan mencari kesalahannya istri, karena manusia nggak ada yang sempurna. Yang ketiga, beri nafkah sesuai kemampuan, bukan sesuai kebutuhan, ya, tapi sesuai kemampuan. Ini yang keempat nih, yang terakhir, idza taribat yadaka fazfar bidzatiddin, kata Imam Ghazali. Kemudian yang keempat adalah ajarkan agama kepada mereka. Kata Imam Ghazali, didiklah anak kamu sebelum menikah 25 tahun sebelum menikah. Itu kata Kiai Uzairon. Nabi Ibrahim doa Robbi habli minas sholihin itu Mas Haji, itu Kiai Uzairon sampaikan 20 tahun sebelum beliau nikah udah doa kayak gitu. Iya. 20 tahun sebelum nikah. Antum 20 tahun sebelum nikah udah banyak berapa perempuan tuh bolak-balik ya kan ya. Dibohongin perempuan ini ya kan, wah kacau kita ini. Kemudian sekarang haknya istri kepada suami. Ini saya rangkum ya dalam Mukasyafal Qulub ya. Haknya istri kepada suami yang pertama taat dalam hal ma'ruf. Istri boleh nggak taat sama suami? Boleh. Ketika kapan? Ketika diperintahkan untuk maksiat.
La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, kata Nabi. Kita nggak boleh taat sama makhluk ketika dia memerintahkan kepada kemungkaran. Jadi gini, yang kamu kalau pakai abaya kayak gitu kayak ibu-ibu, udah pakai celana lepis aja biar ketat kelihatan pantat kamu. Itu boleh nggak taat kayak gitu tuh? Boleh nggak taat? Ya, boleh nggak taat? Jangan apa-apa, ya udahlah, yang penting kamu ridho ya. Enggak, itu namanya nggak dalam keridhaan itu. Paham di sini? Misalnya pengajian, wajib ngajinya ngaji fikih di rumah gitu kan, misalnya ngaji yang berkaitan untuk supaya ibadah kita Allah terima. Kamu nggak boleh ngaji, pokoknya aku nggak ridho. Lah, nanti kamu bisa ngajarin aku fikih? Nggak bisa. Kok kamu nggak boleh ngaji? Nah, itu nggak boleh. Kita boleh untuk nggak taat. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi menjaga diri untuk suaminya, untuk keluarganya, dan untuk mahram-mahramnya. Ibu-ibu, saya pesan banget jangan terima tamu laki-laki ke dalam rumah walaupun itu ipar. Ya. Atau enggak paman dari suami. Bukan kakaknya ibu loh. Paman dari karena yang setan tuh bukan hanya ipar. Kan sekarang mertua ipar juga. Mertua kan setan juga. Itu buktinya kan ada film apa? Bukan. Mertua adalah maut. Mertuanya kan Wulan Guritno. Bahaya loh. Kata Nabi, setan itu dia menggoda kita tuh seperti darah yang mengalir di tubuh kita. Jadi antum tuh nggak akan lepas dari godaan setan. Nabi mengatakan salah satu Imam Ghazali mengatakan a'daul insan salasun, ya. Musuhnya manusia itu 3. Salah satunya adalah syaitan. Ya ipar bisa, bahkan bukan ipar loh, ya kan, bisa mertua, ya bisa adik, maka hati-hati. Maka jangan sampai ini ibu-ibu atau enggak kita laki-laki jangan satu rumah sama adik ipar kita yang perempuan. Mas Bang Dikin, hati-hati. Ya kan, hati-hati. Ipar gue keren, mantap juga ipar, parah, kacau. Misalnya gitu. Hati-hati. Apalagi iparnya lain J. Mumet kepala. Kemudian yang selanjutnya, jangan banyak menuntut. Suami istri nggak boleh nuntut. Qanaah apa yang dikasih ya. Nah, tapi antum juga harus pengertian. Laki-laki yang baik itu, kata Nabi, yang memberikan mahar terbaik kepada calon istrinya. Perempuan yang baik yang tidak menuntut mahar yang tinggi kepada calon suami. Jadi dua-duanya ada ilmunya. Kalau kata Kiai Ubed, jangan sampai kalian menikah, mahar kalian nggak lebih mahal daripada motor kalian. Kalau bisa maharnya seharga motor. Jangan sampai nanti bonansa datang ke tempat perempuan, udah pokoknya jadi kamu yang baik aja, nih aku kasih mahar 1 juta. Ngembel 1 juta. Gue bakal jadi calon pabriknya anak-anak antum. Gak boleh. Nah, urusan mahar itu libatkan, boleh orang tua libatkan. Ya, libatkan. Biasanya gimana? Ini biasanya, ini perhatikan ini. Ini dalam fikih nih. Dalam bab nafkah. Wanita yang kita nikahi itu harus kita sesuaikan sebelum dia menikah. Artinya kalau dia sebelum menikah dienakin sama keluarganya, maka kita setelah menikah punya tanggung jawab, kita harus ngenakin dia dengan kita dalam hal apapun. Hati-hati, itu dalam fikih itu. Ini wanita yang enak sama keluarganya pas sama kita seumur-umur nggak pernah seneng, susah dulu, nggak boleh tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu
mana tadi? Berhias diri di hadapan suami dan tidak menolak ajakan suami. Nasihat terakhir, Imam Ghazali mengatakan wa'lam annal baita mamlakatun. Ketahuilah sesungguhnya rumah tangga itu seperti kerajaan yang kecil. Wa'lam annal baita mamlakatun. Fa in ta'awana wa taghafala, jika suami istri saling tolong menolong dalam kebaikan dan memaafkan di antara keduanya, wasakana ilallah, dan membawa urusannya kepada Allah, apa katanya? Soro jannatan, maka rumah itu menjadi maka Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Itu yang biasa senang di rumah. Kalau yang gak suka di rumah kan tidur di masjid, nongkrong sama teman-teman, itu berarti bukan baiti jannati, baiti junnati. Rumahku adalah nerakaku. Kemudian wa in tanaza'a wa tadabara, kalau dalam rumah tangganya itu saling berselisih, enggak saling menuntut, enggak mau menunaikan, saling salah paham, tidak mau memaafkan, maka soronara, kata Imam Ghazali, rumah itu akan menjadi seperti neraka jahanam. Wallahu a'lam bissawab. Intinya dari ngaji kita, kesimpulannya apa? Saling memaafkan, saling tolong menolong. Terakhir nih, ini terakhir dari Imam Ghazali juga. Dalam rumah tangga wujudkan 3 hal. Yang pertama takamul, saling menyempurnakan. Yang kedua tarahum, saling sayang menyayangi. Yang ketiga ta'awun, saling tolong menolong. Takror dua-dua. Ya, jazakumullah hasanal jaza. Coba saya tanya Buya Gifar, laki-laki yang hebat itu harus punya berapa sifat kata Nabi? Yang pertama, idza walaji. Apa artinya? Nyenengin kalau di rumah. Yang kedua, apa tuh? Oh. Yang ketiga, apa tuh? Makan yang ada di dunia. Yang keempat, ghairu sa'ilin amma faqad. Apa itu? Kalau buat perempuannya haknya ada berapa sama suami? Yang siap? Uja. Yang pertama, ya. Ya. Menjaga diri itu disebut dengan apa? Afifah. Afifah itu untuk siapa aja coba? Ya, sama mahramnya. Terus? Masya Allah. 4 ilmu yang harus kita bawa dalam rumah tangga supaya sukses. Bunansa. 3 ilmu. Takamul dulu. Apa artinya takamul? Saling menyempurnakan. Menyayangi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil habaij wa tunalu bir raqaib wa husnul khawatim wa yasal qamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habibna ila ahliha wa habib salih ahliha ilaina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wahfadna min baini aydina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa min tahti arjulina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana rabbana hab lana minas salihin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad khairu khalqi walhamdulillahi rabbil alamin ya rab. Undang besok pagi makan di Al-Mu'idoh. Saya ikut Quran ya. Kita aja. Di grup Al-Mu'idoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman, insya Allah tanggal 7 besok Ahad kami Mahat Ar-Ridho akan mengadakan Hataman Kubro Ananda Alfan. 1 kali duduk hatam 30 juz. Jadi kita mengundang tanggal 7. Tanggal 7 itu hari Ahad ya? Ya, hari Ahad pagi ya, supaya kita dapat barokahnya Quran. Yang punya kesibukan tidak mendesak, di cancel dulu. Kita sama-sama hadir di sini. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya dengan Al-Qur'an. Insyaallah ya. Undangan langsung dari saya dan dari Pak Haji Ridho lewat lisan ini. Yang jauh-jauh disiapkan waktunya ya, disiapkan semuanya. Mohon maaf lahir batin apa? Oh, buat jamaah Ba'da Asar. Buat jamaah Ba'da Asar tanggal 7. Ya, Ba'da Asar tanggal 7 insyaallah. Boleh yang jamaah yang mau siap nyimak juga boleh. Mulainya kita jam 2 pagi mulai startnya hafal hatam tuh Alfan tuh ngajinya jam 2 pagi, selesai insyaallah jam sore lah, sekitar jam 3-an lah. Jadi kurang lebih 12 jam. Sendiri tuh dia tuh. Ya insyaallah ya. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.